Gadis ini melepas pelindung dadanya dengan anak panah di dalamnya. Tepat dimasukkan ke dadanya. Mulan melepaskan anak panah yang ditusuk tapi belum melukai dirinya sendiri. Tampaknya anak panah ini ingin dia mengungkap identitasnya. Kembali sebagai seorang wanita, Mulan mengambil pedang harta karun. Ketika melihat dirinya sendiri, lagi melihat kata-kata tertulis di atasnya. Saat ini dia juga menemukan arti dari pedang ini. Ingin menggunakan kekuatan saya sendiri untuk berkontribusi pada negara. Terpaksa kembali ke status gadis untuk menjadi dirinya sendiri. Mulan melepas baju besinya, melepas sanggulnya, seorang gadis berbaju merah. Tatapan tabah memasuki medan perang. Musuh membawa anak panah, Mulan dengan cepat mengambilnya. Hancurkannya, lalunya satu balikkan badan. Menyebabkan anak panah itu menusuknya di dadanya. Manfaatkan bakat alami sendiri untuk bertarung dan menang. Musuh takut padanya, menyebut Mulan itu penyihir. Buru-buru melarikan diri dari medan perang, sama seperti musuh melarikan diri. Seekor elang muncul di langit, lalu burung-burung lain yang tak terhitung jumlahnya muncul. Serang tentara di sini, semua orang bersatu. Gunakan perisai untuk berhenti, serang untuk melarikan diri dari gagak. Tentara lain tahu ini kesempatan, jadi mereka menyerang musuh dengan senapan. Saat jatuh, semuanya hancur. Melihat situasi seperti itu, Mulan sangat tidak sabar. Dia melihat kembali ke gunung salju di sisi musuh, tiba-tiba memiliki ide yang berani. Memainkan seruling, kuda itu berlari. Mulan memanjat, mengambil helmnya. Pergi ke musuh, tembak setiap anak panah satu persatu. Karena Mulan letakkan helmnya di atas batu. Musuh mengira bahwa sejumlah besar pasukan sedang menyerang, jadi mereka mengubah arah dalam kebingungan. Menembakkan petasan ke Mulan tetapi tidak tahu itu hanya tipuan. Gempa bumi, Mulan tersenyum. Karena dia tahu gunung salju akan runtuh, yang tidak berdaya akan mati. Salju diturunkan, setelah mencair. Jenderal dan tim tidak mendeteksi tentara Han. Pada saat ini, Mulan keluar dari kabut, dia berlutut di depan sang jenderal. Mengungkapkan semua, mohon maaf jenderal. Saat ini, semua orang tahu bahwa pasukan cantik adalah seorang wanita. Jenderal itu dengan marah memintanya untuk meninggalkan markas. Mulan tidak diakui. Dia duduk di tanah sambil menangis keras karena telah mempermalukan keluarganya. Pada saat ini, burung kecil yang tak terhitung jumlahnya terbang, berubah menjadi penyihir di depan. Mulan ingin mengangkat pedangnya untuk menyerang. Penyihir itu mulai curhat padanya. Mengatakan bahwa dia sangat mirip dengan Mulan, dia menginginkan keadilan. Karena ada bakat alam yang harus merantau seumur hidupnya. Dia tidak punya rumah, tidak punya tanah air, tidak punya kewarganegaraan. Hanya orang yang lemah terlepas dari takdir. Dia ingin bekerja dengan, tapi menurut Mulan pikir, tidak begitu. Dia pikir penyihir berada di sisi jahat karena mereka hanya ingin bersembunyi. Penyihir mengatakan Nopia berencana untuk mengambil alih kota kekaisaran. Kaisar negaramu akan gagal total, dia berharap untuk membawa Mulan bersamanya. Mulan tahu dia masih memiliki tanggung jawab jadi dia berbalik. Dia perlu melindungi kaisar, di sepanjang jalan Fire Phoenix mengikuti. Mulan menemukan sang jenderal, kata kaisar dalam bahaya. Banyak tentara keluar mengatakan bahwa mereka mempercayai Hua Mulan. Sang jenderal mulai goyah, meminta Mulan membawanya masuk. Penyihir berubah menjadi burung gagak dan terbang ke kota. Kemudian dijadikan penduduk. Menipu kaisar untuk membuat dinasti baru. Bahkan memerintahkan penjaga, akhirnya mengirimkan sinyal. Mulan pergi ke benteng kerajaan dan menemukan bahwa tidak ada yang menjaga. Tentara di pihaknya juga disergap. Jenderal mengirim tentara melindungi Mulan untuk menyelamatkan kaisar. Dengan dukungan rekan setimnya, Mulan lolos dengan mudah. Ketika memasuki istana, ditemukan penyihir duduk di singgasana. Penyihir itu kagum melihat Mulan diakui. Mulan menasihatinya untuk menyerah. Tapi penyihir itu tidak punya jalan kembali. Sekarang dia hanya berharap Mulan akan diakui oleh seluruh dunia. Jadi penyihir memutuskan untuk membantu Hua Mulan. Katakan apa yang dia rindukan yang bisa dilakukan Mulan. Penyihir itu berubah menjadi seekor burung dan membawanya ke kaisar. Sekarang kaisar diikat.
Musuh saat ini terus-menerus menyombongkan diri kepada kaisar. Penyihir itu tiba-tiba terbang untuk memberitahunya. Hua Mulan adalah seorang pahlawan sebenarnya ingin memberitahu kaisar. Dia ingin bertemu Mulan, dia melihat Mulan mengejar. Jadi cepat ingin menembakkan panahnya. Sang penyihir berubah menjadi seekor burung untuk membantu Mulan. Mulan memeluk penyihir, mungkin hanya wanita yang mengerti satu sama lain. Mereka berubah dari musuh menjadi seperti keluarga. Penyihir itu membuka jalan untuknya, menyuruh Mulan untuk kembali ke tempatnya yang seharusnya. Mulan ingin ikut berperang tapi dihadang oleh Hakis. Pedang Mulan jatuh ke lahar dan kehilangan keinginan untuk bertarung. Kaisar buka mulut untuk mengingatkan, Mulan akhirnya terbangun. Sepertinya burung Phoenix bangun, di tengah pertarungan dua orang berjalan ke papan kayu. Mulan mencoba yang terbaik untuk mencuri pisau orang lain. Potong talinya, ayunkan dirinya. Namun lawan jatuh ke tanah, Hakis tetap tidak menyerah. Menembakkan panah dan kaisar. Tapi, Mulan melepaskan ikatan tali. Kaisar menangkap anak panah itu lalu melemparkannya ke udara. Mulan menendang satu, busur dan anak panah terbang ke arah Hakis. Selamatkan Kaisar, Mulan menorehkan prestasi besar. Kaisar mengangkatnya menjadi pejabat, tetapi Mulan menolak. Dia harus pulang untuk meminta maaf kepada keluarganya. Kaisar menanggapi Mulan dengan sangat serius. Jadi dia menyetujui permintaan tersebut. Mulan mengendarai kudanya kembali ke rumah. Pertama meminta maaf kepada ayahnya, bahkan mengatakan bahwa dia tidak bisa melindungi pedang yang paling dia cintai. Dia berkata bahwa Mulan adalah segalanya. Ayah dan anak tidak bisa tidak saling berpelukan. Tidak mau pergi, sekarang jenderal datang. Membawa hadiah kaisar, pedang baru. Kata berbakti terukir di atas. Undangnya untuk menggantikan ayahnya sebagai pengawal kaisar. Mulan tersentuh, dia memutar kepalanya. Dengan bangga menatap Phoenix, Mulan bisa menjadi seorang putri. Tapi dia juga bisa menjadi pahlawan prajurit. Dia berani menggunakan seluruh kekuatannya untuk menceritakan kehidupan selanjutnya. Pahlawan bisa perempuan, ikuti saya. Membawa Anda ke film khusus berikutnya.